Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Androfik dari Fakultas Teknik. Mau mempresentasikan tentang proposal yang kemarin yang sudah saya kirim, yaitu proposal tentang karya tulis ilmiah yang berjudul tentang lingkungan hidup. Yang akan saya presentasikan terlebih dahulu yaitu yang paling pertama, pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan antara abiotik serta biotik. Abiotik merupakan kumpulan-kumpulan benda mati, sedangkan biotik yaitu kumpulan benda-benda hidup. Di dalam komponen abiotik adalah udara, air, cahaya, matahari, tanah, suhu, dan lainnya. Komponen biotik mencakup dekompresor atau disebut pengurai, konsumen, dan juga produsen. Kedua komponen tersebut sangatlah erat kaitannya atau tidak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya, abiotik merupakan kumpulan-kumpulan benda mati. Contohnya yaitu kalau di lingkungan itu seperti batu, air, atau udara, atau mungkin tanaman-tanaman yang sudah mati itu sudah termasuk abiotik. Nah, untuk biotik itu contohnya seperti benda-benda hidup yaitu tumbuhan, hewan, dan yang paling utama itu manusia. Lingkungan hidup diartikan beragam. Menurut Kamus Ekologi, lingkungan hidup katakan juga environment. Environment yaitu kesatuan antara makhluk hidup atau biotik dan non hidup atau abiotik yang ada di bumi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang di seluruh benda, yaitu makhluk hidup yang termasuk manusia, keadaan sampai perilaku manusia. Jadi kesimpulannya yaitu antara biotik dan abiotik itu sangat berkesinambungan atau saling membutuhkan satu sama lain. Apabila salah satu hal tersebut tidak ada di muka bumi ini, maka ekosistem di lingkungan hidup maka tidak akan bisa berlangsung atau tidak akan bisa terjadi. Nah, kita tadi kan sudah membahas antara biotik dan abiotik. Kita juga sudah membahas pengertian keduanya dan pengertian lingkungan hidup. Nah, sekarang kita menuju slide berikutnya yaitu jenis pencemaran lingkungan hidup. Yang pertama, pencemaran udara. Yang kalian mungkin bisa mengetahui, pencemaran udara juga banyak kalian lihat atau kalian temui di jalanan ataupun di pabrik-pabrik. Mungkin kalian yang rumahnya dekat di pabrik bisa mengetahui pencemaran udara secara jelas dan langsung. Pengertian dari pencemaran udara tidak selalu dikarenakan oleh ulah manusia. Pencemaran udara bisa juga disebabkan oleh kejadian alam. Misalnya gunung meletus, hasil dari letusan gunung berapi tersebut membawa partikel-partikel logam yang membahayakan. Akan tetapi penyebab utama pencemaran udara di Indonesia biasanya terjadi akibat polusi kendaraan bermotor roda 2, 3, dan juga 4. Roda 2 itu tosa, roda 4 itu bisa bajai, geledekan, maupun yang lainnya. Nah, ini untuk slide berikutnya, yaitu akan saya jelaskan tentang pencemaran udara disebabkan beberapa hal sebagai berikut. Antara lain, yaitu yang pertama, asap rokok. Seperti yang sudah diketahui bersama sebagian besar orang-orang terkaya yang berada di Indonesia adalah bos besar dari perusahaan rokok. Mengapa sebagian? Karena di Indonesia meskipun biaya cukai itu sudah ditinggikan, harga rokok dimahalkan, tapi tetap saja orang-orang di Indonesia ini sangat membutuhkan apa itu yang dinamakan rokok. Oleh karena itu, tidak heran jika asap rokok menjadi penyumbang pencemaran udara yang paling besar. Kandungan-kandungan yang berbahaya yang ada di dalam rokok seperti tar dan juga nikotin, maka asap yang ditimbulkan juga berbahaya. Selain menimbulkan asap yang mencemarkan udara di sekitar, berkat rokok juga itu asap dari rokok itu bisa pencemaran udara di sekeliling orang manusia, juga bisa mengganggu kesehatan dari manusia itu. Karena apa? Yang merokok itu bahayanya itu tidak seberapa kejam, sedangkan yang di sampingnya atau yang di sekitar yang perokok itu bahayanya itu bisa berlipat ganda, bahkan bisa sampai 3 kali lipat dari asap rokok tersebut. Yang kedua yaitu karbon dioksida atau CO2. Gas CO2 juga adalah salah satu polutan yang sangat berbahaya. Nah, gas CO2 ini bisa berasal dari asap pabrik maupun asap kendaraan, tapi biasanya itu
Yang paling sering kita jumpai yaitu dari asap kendaraan. Asap kendaraan juga mengandung gas CO2, makanya sangat berbahaya bagi udara di sekeliling maupun di bumi ini. Gas tersebut bisa menimbulkan kematian apabila seseorang menghirupnya dalam jangka waktu yang lama. Contohnya dari polutan gas CO2 adalah ketika tidur dalam mobil dengan menggunakan AC, gas-gas CO2 yang dihasilkan dari kendaraan bermotor di luar bisa masuk ke dalam tubuh gas. Gas itulah yang menyebabkan kematian. Lah, kenapa kok bisa? Soalnya itu AC kan mengambil udara luar, menukarnya dari udara dalam, ditukar dari udara luar. Lah, udara luar itu masuk ke dalam udaranya mobil dan disaring melalui filter sehingga menjadi udara dingin. Lah, udara luar yang disedot AC dari mesin mobil tersebut itu juga menyedot asap kendaraan dari luar juga. Untuk slide selanjutnya yaitu pencemaran air. Kita tadi kan sudah mengetahui pencemaran udara itu disebabkan dari apa dan penyebabnya itu apa, antara dari motor atau dari asap dari pabrik juga kan. Sekarang kita bahas tentang pencemaran air. Air yang bersih adalah air yang tidak berbau dan juga tidak berwarna. Itu contohnya seperti air sumber yang dari dalam tanah langsung diambil, itu biasanya mempunyai ciri-ciri yang sedemikian rupa, tidak berbau maupun tidak berwarna. Sehingga jika ditemui air yang berbau atau berwarna dan juga terdapat biota yang mati di dalamnya, air tersebut terindikasi sudah tercemar. Nah, pencemaran itu biasanya terjadi di lingkungan persawahan. Karena apa? Nanti kita bahas. Pencemaran pada air bisa dikarenakan oleh hal-hal berikut. Yang pertama yaitu limbah pabrik, nuklir, dan industri. Nah, itu bisa, limbah pabrik itu bisa beragam ya, antara limbah cair, limbah padat maupun limbah gas. Ya, limbah gas itu yang tadi yang limbah asap itu. Itu yang kedua, bahan peledak untuk menangkap ikan. Lah, ini yang paling bahaya untuk biota laut, ya, terutama ikan ya. Itu bisa membunuh calon bibit-bibit ikan yang ada di dalam terumbu-terumbu karang biasanya. Juga bisa merusak terumbu-terumbu karang. Untuk yang terakhir itu yaitu yang paling berbahaya, yang paling buat masalah di bumi ini sampai sekarang, yaitu sampah. Dan akan saya kupas satu persatu dari pencemaran air atau limbah-limbah yang menyebabkan pencemaran air, yaitu yang paling pertama limbah pabrik, nuklir, dan industri. Limbah pabrik, nuklir, dan juga industri mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Salah satunya adalah radioaktif. Pembuangan limbah dengan sembarangan ke sungai sangat membahayakan, sebab yang berbahaya akan tercampur dengan air sungai. Hal tersebut mengancam keberadaan biota sungai dan juga lingkungan di sekitarnya. Ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang mempunyai pabrik atau industri yang tidak bertanggung jawab, makanya membuang limbahnya ke kali-kali atau bantaran sungai. Biasanya itu kalau yang paling bisa kita lihat atau bisa kita amati kali-kali di sungai, yaitu yang banyak busa-busa putih. Itu busanya itu jadi tidak wajar, jadi sangat kental sekali. Seperti untuk bahan peledak untuk menangkap ikan. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi yang sangat membahayakan kehidupan ekosistem laut, yaitu penjelasannya itu penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak memang telah dilarang. Akan tetapi tetap saja ada oknum-oknum nakal yang masih menggunakan cara tersebut. Karena apa? Yang dianggap dengan menangkap ikan menggunakan peledak ini dianggap sebagian nelayan atau sebagian beberapa orang itu sangat efektif, dikarenakan sekali meledak itu biasa mendapatkan banyak ikan. Tapi bahayanya yaitu ikan-ikan yang kecil yang masih baru saja menetas itu ikut mati juga gara-gara peledak tersebut. Dan karang-karang di sekitar lautnya itu juga ikut hancur gara-gara peledak ini. Penangkapan dengan bahan peledak memang dinilai efektif, tidak akan memakan waktu yang lama dan juga akan memperoleh hasil tangkapan yang melimpah. Namun hal tersebut merupakan salah satu penyebab dari pencemaran air, terutama yang paling utama itu di laut. Dan yang ketiga yaitu sampah. Sampah menjadi masalah yang paling utama di zaman sekarang. Kesadaran manusia akan lingkungan sepertinya sudah sangat rendah. Sampah-sampah rumah tangga yang dibuang di sembarangan tempat, mulai dari lorong-lorong
air kecil atau selokan sampai ke sungai telah dipenuhi sampah. Padahal sampah menjadi salah satu penyebab utama dari pencemaran air. Kurangnya kesadaran masyarakat atau semua orang dalam perihal sampah ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang sangat paling utama dan sangat paling besar di zaman sekarang. Soalnya banyak orang yang membuang sampah sembarangan, sudah disediakan sampah tapi tetap saja membuang sampah dengan seenaknya sendiri, bahkan sampai membuang sampah di sungai, bahkan di depan rumahnya itu sudah tersedia tempat sampah umum tapi tidak mau membuang sampah tersebut di tempat sampah itu. Untuk yang paling terakhir yaitu pencemaran tanah. Suatu tanah dapat dikatakan telah tercemar saat tanah itu tidak dapat lagi digunakan untuk kebutuhan manusia. Kebutuhan yang dimaksud contohnya bercocok tanam. Selain itu, tanah yang gersang juga salah satu ciri tanah yang sudah tercemar. Penyebab dari pencemaran tanah yaitu senyawa asam, yang kedua pestisida berlebih, yang ketiga pupuk kimia, yang keempat limbah industri, pabrik dan juga nuklir. Yang terakhir yaitu limbah rumah tangga seperti deterjen. Nah, ini yang senyawa asam belum saya jelaskan, yaitu senyawa asam biasanya itu limbah dari pabrik atau pabrik-pabrik yang zat kimianya yaitu yang mengandung asam itu biasanya itu dibuang sembarangan ke sungai maupun ke samping pabrik, sehingga pohon-pohon di samping atau tanaman-tanaman lainnya itu tidak bisa hidup dikarenakan dalam asam tersebut. Untuk pestisida yang berlebih yaitu pestisida yang digunakan di persawahan, biasanya itu bisa mencemari air maupun tanah sehingga tanaman di dalam sawah itu tidak bisa subur dan tanah juga tidak bisa gebur kembali. Untuk pupuk kimia sama dengan pestisida yang berlebih, yaitu pupuk yang berzat kimia yang digunakan para petani ataupun para yang mempunyai kebun-kebun luas itu biasa menggunakan pupuk kimia sehingga tanahnya tidak bisa gembur maupun tidak bisa subur kembali dan tumbuhan atau tanaman tidak bisa segar kembali yang seperti semula. Untuk yang keempat yaitu limbah industri, pabrik dan juga nuklir. Itu sudah saya jelaskan dari awal, yaitu pembuangan zat cair ke sungai atau ke tanah di samping lingkungan pabrik. Untuk yang terakhir yaitu limbah rumah tangga seperti deterjen. Nah, ini deterjen itu biasanya itu dari bekas cucian baju atau cuci sepeda motor atau cuci apa saja yang mengandung deterjen itu dibuang di selokan samping rumah. Itu juga bisa menyebabkan pencemaran tanah. Baik, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jadi buat kesimpulannya di presentasi saya kali ini, jagalah lingkungan sebaik mungkin agar tidak terjadi pencemaran lingkungan udara maupun air dan tanah. Jadi buat kalian jaga lingkungan dengan baik agar bumi kita dan ekosistem tetap terjaga di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.